Berikut saya ingin menjelaskan lanjut yang hari kemarin ya tentang rencana anggaran biaya. Ini hari kedua, jadi kita sebenarnya materi ini untuk melanjutkan materi yang kemarin. Nah, ini mungkin, oh ya, mungkin sistemnya kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung ditulis saja di kolom komentar. Nanti di tengah sesi, mungkin setelah 1 jam, di sekitar jam 8, saya akan coba jawab-jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini kita ulang yang dari kemarin. Jadi untuk rencana anggaran biaya itu ada 4 komponen yang paling utama, yaitu WBS atau Work Breakdown Structure. Terus yang kedua adalah quantity take off atau perhitungan volume pekerjaan. Terus yang ketiga harga satuan, tenaga, bahan, dan alat. Dan terakhir adalah analisa harga satuan. Nah, jadi rencana anggaran biaya itu merupakan kolaborasi dari keempat item ini. Gitu. Ini item-item utamanya ada 4. Oke, pertama, ini ada bagian yang untuk yang WBS kan sudah dijelaskan kemarin ya di slide yang sebelumnya bagaimana membuat suatu bukan belum membuat sih ya. WBS itu apalah intinya. Jadi WBS itu adalah apa namanya step-step dalam suatu pekerjaan dari taks yang paling besar menjadi taks yang paling kecil yang paling detail. Jadi semuanya runut untuk setiap pekerjaan sehingga bisa teratur nanti saat waktu kita melakukan scheduling itu gampang mengedit melakukan scheduling karena item pekerjaannya sudah diidentifikasi. Nah, terus ini di sini ada harga satuan. Tadi ada bagian salah satu komponen harga satuan. Nah, pertanyaan kan banyak pertanyaan itu biasanya bagaimana sih sourcing harga satuan itu gitu kan. Satuan material, orang, subkon, alat yang gitu ya. Jadi kalau sepengalaman saya eh, yang paling mudah itu mensourcing harga atau mencari referensi harga itu ada 4 item ini ya. Yang pertama adalah jurnal harga, dari jurnal harga. Terus ada dari standar satuan harga atau SSK Pemda. Terus yang ketiga adalah survei lapangan dan yang keempat yang paling gampang ya anak zaman sekarang mas sekarang survei online di internet paling easy lah paling gampang. Nah ini jurnal harga. Jadi jurnal harga itu adalah suatu harga satuan bahan, bangunan konstruksi, dan interior dalam bentuk buku pedoman untuk perencana atau kontraktor yang berisikan harga satuan bahan, alat, dan upah untuk setiap daerah. Buku ini biasanya bisa dicari di toko-toko buku sekitar. Nah, jadi ini biasanya kalau teman-teman ke toko buku, ke Gramedia gitu, mereka tuh menjual ada yang namanya jurnal harga satuan. Jadi ada penerbit yang memang mengumpulkan data-data itu, terus dikompil menjadi suatu buku yang isinya item-item pekerjaan, harga-harga item-item bukan sorry bukan item pekerjaan, eh, material, harga material, harga alat gitu-gitu. Seperti itu. Terus, nah dari buku itu di dalam buku itu biasanya dibagi-bagi untuk beberapa provinsi. Jadi ada provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu dibagi-bagi tuh biasanya di dalam buku. Nanti mungkin saya coba kasih contohnya ya. Contoh jurnal harga itu gimana bentuknya. Seperti itu. Itu, oke. Jadi jurnal harga ini seperti buku lah. Jadi, ensiklopedia harga gitu. Itu bisa dicari di toko buku sekitar. Nah, biasanya harga di jurnal harga ini adalah kalau dia terbit di 2024 misalnya di tahun ini, itu harga di tahun 2023 dari 1 tahun sebelum. Karena kan mereka butuh si make sense dipakai.
Nah, terus yang kedua adalah standar satuan harga SSH Pemda. Nah, jadi setiap pemerintah daerah itu biasanya akan menerbitkan standar satuan harga sebagai acuan harga dasar bahan, alat, dan upah pada pekerjaan yang dilakukan di areanya mereka. Nah, itu biasanya Pemda-Pemda itu, khususnya provinsi ya, yang rajin itu biasanya provinsi. Itu mereka akan membuat eh, apa namanya literatur compiling harga-harga yang ada di daerahnya mereka. Biasanya kalau misalnya kita provinsi Lampung misalnya, nah itu mereka akan compile tuh untuk harga-harga di provinsi Lampung beserta kabupaten-kabupatennya. Jadi di harga kabupaten A, B, C, D kan berbeda-beda. Mereka udah punya tuh biasanya harga sebelumnya. Itu yang dipakai biasanya sebagai acuan dasar harga bahan, alat, dan upah. Nah, gimana sih caranya nyari SSH ini? Yang dari Pemda itu biasanya bisa diakses lewat website resmi pemerintah daerah. Jadi teman-teman bisa dicari di internet. Biasanya website pemerintah daerah kalau rajin ya, nggak semua pemprov itu rajin soalnya. Kalau yang rajin ada biasanya SSH seperti itu. Nah, terus yang paling valid ini yang paling valid itu adalah survei lapangan. Kenapa paling valid? Karena kita langsung mengetahui harga pasar yang sebenarnya di area tersebut. Di survei lapangan ini kita langsung melakukan survei harga langsung di lapangan untuk mengetahui harga satuan seperti ke toko material bangunan. Seperti itu. Biasanya sih kalau orang survei itu mereka kita bawa list material, tabel gitu, ada bagian kosongnya itu, bagian harga satuannya itu kita kasih ke toko bangunan. Mereka akan ngisi itu harganya. Jadi seperti itu. Terus yang keempat yang paling gampang, dengan bantuan teknologi internet kita dapat melakukan survei online harga satuan dengan e-commerce yang ada di Indonesia. Jadi zaman sekarang sih sudah cukup mudah ya. Kita bisa search harga itu lewat internet. Tapi ini ada trikinya nih, teman-teman. Kadang banyak orang atau estimator-estimator, orang-orang yang mengestimasi atau pembuat RAB itu, karena terbuai dengan survei online ini, mereka itu apa namanya, harganya malah jadi berantakan. Contohnya seperti ini. Jadi kalau di e-commerce itu, kalau misalnya kita ke Tokopedia lah contohnya, kita search misalnya mau beli semen, di mana di Bandung misalnya, semen satu saknya berapa? Itu kalau dulu kamu lihat di Tokopedia itu sebaran harganya itu banyak karena ada banyak penjual. Dan biasanya orang-orang itu hanya memikirkan yang paling murah aja saya pakai. Nah itu salah besar. Jadi kadang-kadang main telan-telan aja. Jadi kita mesti perhatiin tuh sebaran harganya. Oh rentangnya misalnya satu saknya itu semen Gresik itu di 40 kilo, di 50 kilo 68.000 sampai 78.000. Jadi kita cari harga yang tengah-tengah mungkin. Tergantung lokasi yang kita cari ya. Kayak gitu. Jadi jangan pas-pasan yang paling rendah. Kan nggak mungkin juga harganya di lapangan itu memang benar sesuai dengan yang ada di e-commerce itu kan. Kadang-kadang kan itu kan mereka tulisannya misalnya paling murah 60.000 gitu satu sak. Padahal pas kita klik kalau di e-commerce itu ada ongkos kirim. Itu kan harus dipikirin. Mungkin harga 60.000 itu barang masih di gudang gitu. Ya 60.000. Tapi barang sampai lokasi kan nggak segitu harganya. Seperti itu. Jadi kita harus jeli ya gitu-gitu ya. Apalagi kita pakai data-data survei online. Oke, selanjutnya. Nah, ini tentang kalibrasi harga satuan. Kalibrasi harga satuan ini apa sih? Jadi saat kita mempunyai suatu harga, misalnya kita mau ada project nih, project di Riau misalnya. Tapi data yang kita punya itu adalah data yang ada di Jakarta misalnya.
Kita cuma punya data harga di Jakarta nih. Tapi proyek kita di Riau. Di Riau. Bagaimana kita bisa menggunakan harga di Jakarta ini sebagai pendekatan untuk mendapatkan harganya kira-kira di Riau itu harganya berapa gitu pendekatannya. Nah, itu ada yang namanya kalibrasi harga satuan. Termasuk juga apabila data misalnya kita proyeknya di tahun 2024, tapi data kita punyanya tahun 2020. Nah, bagaimana caranya untuk menggunakan data tahun 2020 itu supaya make sense dipakai di 2024? Kira-kira lah, kira-kiranya pendekatannya sama. Nah, itulah gunanya yang namanya kalibrasi harga satuan. Nah, jadi terkadang harga satuan bahan, alat, dan upah yang kita miliki tidak lengkap dan tidak terupdate. Dengan keterbatasan data tersebut, sehingga kita harus melakukan sedikit kalibrasi dengan beberapa pendekatan dan metode untuk mendapatkan harga pasar yang diharapkan mendekati harga pasaran yang terjadi, mendekati harga yang terjadi di pasaran. Oke. Nah, di sini metodenya itu ada, kalau menurut saya dia ada dua. Satu pakai inflation rate method, satunya lagi kita pakai indeks kemahalan konstruksi atau IKK. Nah, metode inflation rate itu biasanya digunakan apabila harga satuan yang kita miliki merupakan data lampau, tadi saya bilang. Data kita data lama, tahun 2020, tapi ingin dipakai 2024. Sehingga kita dapat melakukan perhitungan harga satuan menggunakan nilai inflasi rate dengan bantuan metode future value. Jadi teman-teman udah tahu lah ya, future value itu apa. Jadi future value itu kayak perhitungan yang menggunakan data lampau untuk mendapatkan harga untuk memprediksi harga di masa depan. Nah, metode ini tidak disarankan apabila data yang dimiliki terlalu lampau atau lama, hingga hasil perhitungan harga dapat menjadi tidak valid. Jadi gini, kita proyeknya 2024, tapi data kita tahun 1990 itu udah nggak mungkin kita pakai apa namanya influencer rate case seperti ini, terlalu jauh gitu. Kalau menurut saya maksimal tuh di 7 tahun, 5 sampai 7 tahun lah data data yang kita punya. Asal tidak terjadi sesuatu di antara 5 sampai 7 tahun itu tidak terjadi sesuatu post Mayer. Post Mayer contohnya kayak tahun 98. Tahun 98. Jadi misalnya kita di tahun 98, terus kita punya data di tahun 96. Terus kita mau pakai di tahun 2000. Kan masih 5 tahun tuh. Nah, kita ngitung inflation rate pakai future value itu udah tidak mungkin. Karena ada di 98, tahun 98 itu ada force major. Force major itu adanya tiba-tiba ada inflasi tinggi sekali di Indonesia, kerusuhan, terus suku bunga tinggi, dolar naik, menguat terhadap rupiah, jadi semuanya itu udah nggak make sense. Nah, jadi inflation rate ini syaratnya salah satunya itu. Jadi yang pertama adalah data yang digunakan tidak terlampau lama, tidak lama-lama banget lah, nggak 10 tahun juga, 5 sampai 7 tahun. Terus yang kedua adalah di rentang 5 sampai 7 tahun itu tidak terjadi cost measure yang signifikan, yang berhubungan dengan ekonomi di Indonesia. Nah, itu baru bisa kita pakai perhitungan inflation rate dulu. Terus di sini juga ada yang namanya indeks kemahalan konstruksi. Nah, indeks kemahalan konstruksi ini itu metode ini biasanya digunakan apabila data harga satuan yang kita miliki merupakan data harga yang berasal dari daerah yang lain, dari daerah rencana proyek. Sehingga kita harus mengadaptasi harga tersebut menjadi harga satuan untuk daerah rencana pekerjaan atau proyek. Tadi saya jelaskan. Nah, oke. Seperti itu. Nah, ini metode inflation rate. Jadi metode ini menggunakan data inflasi yang terjadi di Indonesia, di mana data ini diterbitkan oleh Bank Indonesia dan dapat kita akses dari internet. Jadi teman-teman tuh bisa mencari data inflasi itu di websitenya Bank Indonesia.
dia mengeluarkan inflasi setiap bulannya. Nah, dari inflasi setiap bulannya itu, kalian kumpulkan menjadi tabel seperti ini, dapat inflation rate-nya, kita cari average-nya lah, rata-ratanya. Rata-rata dari inflasi yang terjadi selama dari data kita misalnya 2017 sampai 2019. Gitu. Nah, ini rumus future value. Jadi future value itu sama dengan PV present value atau harga sekarang atau past value bisa gitu. Past value, harga yang lalu dikali dalam kurung 1 ditambah R. R ini annual interest rate. Interest rate itu artinya R ini adalah inflation rate-nya. Data inflasi rate-nya nih, 3,28%. Pangkat N. N itu adalah number of period interest held. Artinya itu jarak tahun yang digunakan dari data yang lalu atau ke future yang masa depan. Jadi misalnya tadi datanya 2020 ke 2024, berarti ada jeda N-nya 4 tahun. Jadi 2024 kurang 2020. Gitu. Jadi metode ini akan mengubah atau mengkonversi data harga masa lampau menjadi harga yang terkini, sehingga dapat relevan kita gunakan sebagai basis harga dalam perhitungan RAP. Nah, seperti ini. Ini contohnya nih. Harga semen tahun 2020 itu 62.000 per sak. Dari data Bank Indonesia, kita dapat inflation rate dari tahun 2017 Juli 2017 sampai Februari 2019 itu di angka 3,28% average atau rata-rata. Nah, berapa perkiraan semen di tahun 2023? Jadi N-nya 2023 dikurangi 2020, 3 tahun, 62.000 dikali 1 plus 0,0328 kali 3. Jadi diperkirakan tahun 2023 dengan data tahun 2020 itu harga semen itu di 68.300. Pendekatannya seperti itu. Untuk kebenarannya, kedetailannya, ya kita nggak tahu, karena kalau mau tahu ya kita survei harga pasar itu yang paling tepat. Tapi untuk secara pendekatan, justifikasi secara teknis ini kita bisa menjawab kenapa ada angka 68.000 per sak, karena menggunakan metode ini. Jadi kita justified sesuatu yang kita ambil putusan harganya itu terjustifikasi secara teknis, jadi aman. Nah, lalu ini ada metode indeks kemahalan konstruksi. Jadi indeks kemahalan konstruksi ini itu diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Ini contoh PDF-nya. Seperti ini bukunya. Jadi publikasi indeks kemahalan konstruksi merupakan publikasi tahunan yang memuat informasi angka indeks kemahalan konstruksi atau IKK, provinsi dan kabupaten atau kota. Informasi yang disajikan berupa tabel dan peta wilayah, di mana IKK adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten atau kota dibandingkan dengan kota acuan. Nah, ini ada ininya ya, yang harus digarisbawahi, kota acuan. Jadi di indeks ini ada kota acuan yang nilainya 1 di indeks itu. Artinya yang dipakai sebagai benchmark semua harga yang ada di dalam buku ini. Nah, contohnya nih, kalau di gambar ini peta indeks kemahalan konsumsi tahun 2020. Nah, di sini yang nilainya 1 atau 100 yang dijadikan benchmark seluruh Indonesia itu ada di Kota Semarang. Jadi Kota Semarang ini yang dijadikan benchmark nilai 1. Artinya harga sebenarnya di Indonesia 1 itu seperti Semarang. Nah, di sini ada di Kepulauan Riau, Maluku, Papua Barat, Papua, itu mempunyai nilai indeks yang lebih tinggi daripada Kota Semarang. Nah, tapi ada juga yang nanti nilai indeksnya itu di bawah Kota Semarang, lebih murah. Ada juga yang seperti itu.
Nah, jadi itu kira-kira seperti itu. Ini contoh indeks kemahalan konsumsi. Nah, selanjutnya ini contoh perhitungannya sama harga semen, tapi kita datanya punya di Semarang tahun Tapi kayaknya 2020. bisa dilewat BCA itu. Terus nanti kita abang tinggal ngambil. Iya, Oke, mau kartu aja kayak gitu kok. Iya ya. bocor kayaknya ya. Oke. Nah, harga semen di Semarang 2020 itu 62.000 per sak. Terus kita mau mengetahui harga semen di Pulauan Riau tahun 2020 gitu kan. Sesama tahun 2020 ya ini. Nah, kalau misalnya kita punya data harga Semarang 2020, tapi kita mau bikin perkiraan harga semen di Kepulauan Riau tahun 2024, itu bisa juga dikombinasi dengan metode yang sebelumnya. Gitu. Jadi dipindahin dulu IKK-nya, dihitung dulu IKK-nya, baru diinflasikan. Seperti itu. Jadi di sini diketahui kota Semarang itu di 100 nilainya. Terus IKK Kepulauan Riau itu di 121,5. Nah, perkiraan harganya di Kepulauan Riau itu IKK tujuan dibagi IKK asal dikali harga satuan asal. Jadi ini kakak tujuannya adalah Pulau Riau itu di 121,50 dibagi 100. Jadi rasio perbandingan dikali si harga 62.000 sekian. Jadi diperkirakan harga semen di Kepulauan Riau tahun 2020 itu 75.330 per sak. Seperti itu perkiraannya lah. Seperti itu. Mungkin saya coba sharing ya. Hmm, Nah ini mungkin kelihatan ya, sudah kelihatan ya. Jadi ini contohnya indeks kemahalan konsumsi. Jadi indeks kemahalan konsumsi itu seperti ini bentuknya. Itu diterbitkan oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Teman-teman bisa download dengan gampangnya di websitenya BPS. BPS. Terus isinya itu kira-kira seperti ini. Nah, eh, eh, nah ini. Jadi dia ada tabel-tabelnya nih. Contohnya nih, ini untuk per antar provinsi ya. Jadi kalau ini Aceh, Sumatera Utara, ini udah antar provinsi. Oke. Ini antar provinsi. Di sini ada nilai-nilainya, itu IKK-nya nih. Ini ada yang lebih rendah daripada acuannya. Kalau yang ini 2019 itu acuannya ada masih di Kota Semarang. Satu. Jadi harga di Aceh itu 98,68, dia lebih murah. Riau juga ternyata pas tahun 2019 dia lebih murah 94,92 gitu. Pulau Riau dia lebih mahal 128 itu sekian. Seperti inilah. Ini untuk yang provinsi. Tapi di dalam provinsi tersebut, contohnya nih Provinsi Aceh. Dia di situ ada juga tiap per kabupaten. Ini lebih detail lagi. Jadi, even kita punya datanya misalnya data di Jawa Tengah gitu ya. Kotanya misalnya Jawa Tengah. Ini bisa dibandingkan juga dengan IKK-nya Jawa Tengah dibandingkan dengan IKK-nya
Kabupaten Aceh Selatan misalnya. Jadi tinggal dibandingkan aja rasionya seperti itu. Ini lengkap nih di seluruh Indonesia ada. Jadi bisa digunakan sebagai cara melakukan kalibrasi harga satuan. Seperti itu. Oke, saya coba ngasih lihat yang lain. Nah, yang saya bilang tadi SSH. SSH itu apa? Satuan har eh, Satuan Harga Daerah ya. Ini untuk Provinsi Lampung nih. Nanti kalau di-download di websitenya itu mereka mempunyai seperti ini nih, tabel harga ini. Ini bisa dipakai harga-harganya, semennya berapa. Nah, ini justru harga ini cukup ini ya, cukup cukup detail karena kan mereka survei di proyek-proyeknya mereka. Ini kan Dinas PU yang luar ini. Mereka kan survei di proyek-proyeknya mereka. Jadi ini biasanya enak juga untuk dipakai sebagai referensi seperti itu. Ada tabel-tabelnya, posisi apa namanya, pekerjaan. Ini sampai peralatan juga ada, peralatan-peralatan lengkap lah seperti itu. Oh ya kalau ada pertanyaan boleh ya nanti. Terus saya coba ya. Ini juga ini untuk ke harga tenaga kerja ahli ya. Jadi ini saya coba lihatin juga ini ada pedoman untuk tenaga kerja ahli. Misalnya tuh di proyek kita tuh ternyata harus ada ahli gambar, ada engineer. Dari mana sih dapetin satuan harganya, perhitungan satuan harganya? Nah, ini kita bisa pakai Inkindo. Pedoman standar minimal remunerasi biaya personil. Ini teman-teman bisa download di website Inkindo. Ini diakui. Jadi di dalamnya itu terdapat perhitungan. Jadi kalau yang kemarin ingat cerita saya itu ada biaya langsung dengan biaya langsung konsumsi dengan biaya tak langsung konsumsi. Nah, perhitungan biaya tak langsung konsumsi itu bisa dari sini nih, nilai harga satuannya. Misal contoh nih, tenaga ahli, ini proyek apa? Oh, internasional. Kita pakai proyek nasional. Nah, ini nasional nih. Ada ahli utama, media, muda misalnya. Ahli muda di 4 tahun gitu ya, pengalaman 4 tahun. S1 itu di 26.600 rate-nya per bulan, proyek, bukan per bulan gaji. Kalau pegawai, jadi harus paham pegawai dengan pekerja proyek itu rate-nya itu beda. Itu pekerja proyek bisa lebih tinggi. Kenapa? Karena selesai proyek mereka selesai kerjaan seperti itu. Ini seperti ini nanti bisa dihitung, diubah jadi harian, jam, itu ada perhitungannya bisa dilihat di Indo ini. Jadi misalnya, nah ini eh, SBO, SBOB itu satuan biaya orang bulan atau person month rate. Harga bulanan itu diubah menjadi harga mingguan, harga harian, satuan jam itu bisa. Ini bisa dipakai rumusnya ini, rumusnya di Inkindo gitu. Tapi apa namanya itu biaya personilnya bisa dipakai ini. Terus di sini juga ada yang namanya
harga seperti ini, operator CAD, surveyor, yang gitu ya. Terus teknisi, administrasi, fasilitator, inspektur, surveyor, ini ada harganya nih. Jadi ini bisa kita pakai. Jadi saat ditanya dari mana harganya, ada referensi. Seperti itu. Nah, di dalam si Indo itu, dia juga di dalamnya ada indeks standar remunerasi per provinsi. Misalnya harganya yang tadi itu kan hitungannya benchmark ya, harga benchmark. Jadi kalau misalnya untuk dipekerjakan di ini kebetulan benchmarknya kalau di Indonesia di Jakarta. Misalnya di Lampung itu 0,857 berarti 0,857 dikali harga yang tadi. Jadi harganya lebih rendah. Jadi harga di Lampung itu lebih rendah daripada di Jakarta. Seperti itu. Terus di sini juga ada biaya langsung dengan cara pembayaran reimburse. Jadi misalnya ada pekerjaan perjalanan, teman-teman mau ngitung BTL ya. Misalnya ada pekerjaan perjalanan dinas, sewa pakai pesawat, terus sewa kendaraan, sewa kantor project, sewa peralatan kantor, sewa furniture, biaya komunikasi, dan lain-lain ini bisa dipakai nih angka ini untuk menentukan RAB-nya teman-teman. Misalnya ada pekerjaan persiapan gitu ya. Pekerjaan persiapan itu di dalamnya ada termasuk direksi kit dan kantor misalnya. Dan gudang misalnya. Kan di dalam kantor tuh ada furniture, ada peralatan. Gimana caranya ngitung supaya bisa tahu kira-kira berapa tuh harga yang mau kita bid, bisa pakai ini. Terus misalnya ada pekerjaan pengukuran, ada total station, misalnya speknya pakai total station gitu, ukurannya di RKS, itu ada harganya. Unit per bulan 15 juta. Jadi bisa dilihat oleh teman-teman sekalian. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini contoh perhitungan WBS untuk apa namanya? Pondasi. Error. Nah, ini contoh untuk pembuatan WBS ya, untuk pekerjaan fondasi pasangan batu kali. Nah, dari gambar ini kan kita bisa lihat, jadi ada kalau di pekerjaan batu kali itu ada beberapa tahap. Ini di sini ada 4 tahap. Jadi misalnya kita tahu dari gambar panjang fondasi 10 meter, dimensi fondasi bagian atas 30 cm, yang bagian sini. Bagian bawah 0,7, tinggi fondasi 0,9 misalnya. Terus dimensi galian bagian atas 1,2 ini 1,2. Bagian bawah 1 meter misalnya. Kedalaman 1 meter. Tebal urukan pasir 0,1. Ini yang di spek di dalam spek gambar yang kita dapat dari spek gambar dan RKS. Nah, terus kita mulai tuh eh, membuat WBS ya atau tahapan pekerjaannya ya. Jadi tahapan pertama itu adalah pada pekerjaan pengukuran dan pemasangan bopleng. Pemasangan bopleng.
Terus itu ada pekerjaan galian tanah biasa dalam 1 meter. Setelah digali pekerjaannya, terus ada pengurungan pasir, pasir uruk atau sand bedding. Yang keempat, tahap keempat adalah masa fondasi batu. Belah campuran 100 semen dan 4 pasir. Gitu. Nah, si WBS ini harus menceritakan tiap tahapan. Nggak bisa dibalik pemasangan fondasi dulu, terus penggalian tanah, terus pengukuran, terus pasir uruk. Boleh sih boleh, cuma kalau menurut saya itu akan jadi kita bingung pas saat scheduling, pas saat kita ngelihat kelengkapan RAB kita. Gitu. Jadi lebih baik itu kita bikin step by step. Jadi dari mulai tahap 1, 2, 3, 4. Jadi kita enak. Jadi kita, kalau saya selalu berprinsip kalau bikin RKS, bikin RAB itu harus bercerita. Di mana WBS kita itu harus semuanya bercerita. Orang dengan baca WBS itu, dia sudah tahu alur pikiran pekerjaannya kira-kira. Oh, ada pekerjaan ini nih. Stepnya, oh saya harus ini. Semakin detail WBS, orang dari baca RHB aja, mereka udah tahu, oh pekerjaan saya itu kira-kira ini. Gitu. Jadi mereka tinggal cross check lagi dengan RKS dan gambar. Jadi itu pentingnya kita buat detail WBS pekerjaan. Nah, terus setelah kita dapetin WBS ini, kita mulai tuh lakukan perhitungan volume pekerjaan atau VPO. Tadi kan udah kita dapat ya panjang fondasi 1 meter, ukurannya fondasi seperti ini, galiannya ukuran seperti ini. Jadi kita harus eh, ngitung itu pengukuran dan pemasangan box plank. Jadi ini kan fondasinya anggaplah 10 meter ya, ini contohnya. Jadi box plank itu kan dia cukup di siku aja lah ya. Jadi ada panjang 10 meter tambah 1 meter. Jadi volumenya 11 meter lari gitu. Karena satuan harga box plank itu meter lari. Terus ada pekerjaan galian tanah. Itu satuan harganya itu meter kubik. Jadi kita hitung, ini kan bentuknya trapesium. Jadi kita bisa hitung, dapatlah 11 meter kubik untuk penggalian tanah sedalam 1 meter. Terus ada pengurungan. Pengurungan kita hitung mulai fondasi, bawah, dikali tebalnya, dikali panjang fondasi. Jadi 1 kubik. Nah itu masuk ke tabel ini WBS-nya, ini volumenya kita hitung GPO ini, dan ini satuan pekerjaannya. Harus kenapa orang jalan masa Di satuan pekerjaannya. Itu. Oke. Ini kan udah selesai ya di GPO ya. Nah, kita langsung masuk ke analisis harga satuan pekerjaan. Nah, ini contoh eh, tabel analisa harga satuan. Dari mana ini ada analisis harga satuan? Itu teman-teman bisa nyari ke ada beberapa inilah ya, ada beberapa referensi. Salah satunya tadi kayaknya saya naruh referensi itu dari PU, bisa dari Bappenas, bisa dari SNI. Nanti saya lihatin ya contoh-contoh dokumen. Nah ini jadi di tabel analisa harga satuan ini itu ada item tenaga kerja, bahan, peralatan. Ada 3 tuh, tenaga, bahan, peralatan. Di mana dia punya harga satuannya itu kalau untuk pekerja biasanya orang hari, kalau bahan itu tergantung dengan pasaran lah. Dan kayak balok kayu kubik biasanya. Kalau pakai kilogram kan jual di toko bangunan itu kiloan. Terus kayu meranti itu kubik gitu misalnya. Nah, di sini ada yang namanya koefisien. Koefisien ini dari mana? Ini given. Given dari si
standar-standar itu, standar-standar kesatuan yang di Bappenas, SNI, terus PU, itu given. Dari mana mereka bisa dapat given? Mereka kan melakukan penelitian ya, penelitian, compiling data. Nah, kalau di tenaga, koefisien ini adalah bisa disebut namanya koefisien produktivitas. Jadi, untuk membuat bopleng 1 meter lari, itu hanya dibutuhkan 0,1 orang hari pekerja. Itu. Jadi istilahnya, dalam 1 hari seorang pekerja itu bisa bikin 10 meter dengan seorang pekerja aja. Gitu. Di mana orang hari ini bekerja 8 jam standar. Jadi ini produktivitasnya. Kalau ini komposisi, komposisi bahan, koefisien komposisi bahan yang digunakan untuk membuat 1 meter lari bopleng. Gitu. Nah, koefisien-koefisien ini terus kita punya harga satuan yang kita survei tadi dengan berbagai macam cara dan juga mungkin ada di kalibrasi harga segala, itu dimasukkan ke sini, lalu ini dikalikan gitu kan ya, jumlah satuan, koefisien kali harga satuan dapatlah segini. Segini. Terus di sini kalau biasanya kalau di PU tuh ada overhead dan profit, biasanya standar profitnya eh, proyek itu di 10% ya, kontrak itu di 10%. Tambahin 10%, berarti 71, di mana 71 ini 27 tambah 44 ribu, ya 71 tambah 7.000 profit, itu di 79.000. Jadi untuk pekerjaan pengukuran dan pemasangan bopeng, itu harga satuan per meter larinya ada 79.078,60 rupiah. Nah, ini juga sama nih, ada yang di penggalian, penggalian tanah biasa, 9 meter, dia punya juga harga satuan. Terus ada urugan tanah, itu juga ada harga satuannya, seperti itu ya. Oke, ini coba saya share dokumen harga satuan. Nah, ini contohnya nih, ini SNI 7394/2008. Ini tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan. Nah, ini bisa teman-teman download, salah satunya di internet. Itu di situ ada ininya, apa namanya, si koefisiennya. Nah, koefisiennya. Yang kita butuhkan nih koefisiennya. Contohnya ini, membuat 1 meter kubik beton butuh, sorry, di screen aja lah. Nah, satu mutu FC 7,4 atau K100 selam 12, sekian water pressure ratio itu di 0,87. Nah, ini ada PC itu Portland semen. Terus ini ada pasir, ini ada kerikil, ada air. Nah, ini indeks-indeks ini dengan untuk tenaga kerja ini itu yang kita masukkan ke dalam ini koefisien ini. Koefisien ini. Jadi kita ngambilnya dari SNI itu. Nah, ini yang dimasukkan ke dalam yang tempat tadi itu. Nah, di sini seperti itu. Jadi di SNI ini kebetulan ini khusus beton. Ini untuk misalnya teman-teman butuhnya untuk K125, K150. Untuk tipe selamnya juga ini ada selamnya 3 cm. Tergantung kebutuhan lah buat teman-teman. Itu bisa dilihat di SNI ini untuk beton. Ini kira-kira gini lah.
salah satu referensi analisa harga satuan. Oke. Terus ada juga beberapa contohnya dari Bina Marga. Nah, ini Bina Marga juga punya analisa harga satuan sendiri. Gitu. Oh, ini cara nganalisa, sorry, sorry. Ini cara nganalisa. Terlalu rumit lah ya. Nah, ini contohnya permen PU nih. Misal permen PU untuk Bina Marga. Pedoman analisa harga satuan bidang Bina Marga. Ya. Nah, ini sama nih seperti ini. Ini bisa dijelasin mandor buka kebutuhannya apa. Nah, untuk personil tadi ini dia nyari ngambilnya dari Indo juga, sama kayak yang tadi. Marga agak susah. Nah, ini kan ada yang beton, terus misalnya bata merah, ini pemasangan bata merah, tebal setengah batu. Ini yang kita pakai nih, profesi ini tinggal kita masukin harga satuannya berapa, jumlah harganya berapa. Gitu. Nah, ini malah keuntungannya 15% nih. Seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan tentang harga satuan begini. Pak, gimana sih kalau misalnya saya punya harga satuan, harga satuan itu di referensi manapun tuh nggak ada. Udah dicari di PU nggak ada. Terus di apa namanya? Di SNI juga nggak ada. Terus caranya gimana gitu? Kita bisa bikin analisa harga satuan sendiri dengan cara nganalisa gitu kita. Kita nganalisa sendiri gitu. Misalnya contoh nih, kita mau bikin gimana caranya ngitung analisa harga satuan mobilisasi dan demobilisasi personil peralatan gitu. Ini asumsi pekerjaan proyeknya itu ada di Pelaju di Sumatera Selatan. Posisi kita di Jakarta. Terus gimana cara ngitung? Nah, sebenarnya analisa harga satuan itu tuh kita bisa membuat pakai logika ya. Jadi logika runutan. Jadi kita bikin analisa harga satuan ini kita merunut tuh pekerjaan itu seperti apa, produktivitasnya seperti apa gitu. Nah, contohnya ini misalnya mobilisasi nih ya. Mobilisasi. Personilnya siapa aja. Jadi kita kayak mengidentifikasi nih masalahnya, balik lagi. Masalahnya apa nih? Orangnya ada berapa nih? Project manager proyek satu, supervisor satu, IC personil satu, dokumen kontrol satu, labor 30 misalnya. Jadi total orangnya 34. Nah, dari 34 ini kita apa namanya analisa tuh di uang misalnya di saat kita mau mobilisasi kan pasti ada uang harian kan mereka harus megang sangu atau megang uang di jalan itu mereka per harinya tuh kayak contohnya ini ada project manager tuh 28.200 itu harga uang hariannya dari mana dapatnya dari Indo ini referensi supervisor sama kontrol sama terus untuk labor uang harian itu di 75.000. Nah uang harian ini untuk apa uang harian ini untuk makan jadi untuk makan dan akomodasi selama di perjalanan jadi kalau misalnya kayak labor ini asumsi satu harinya itu mereka makan 3 kali sekali makan 25.000 jadi di 75.000 itu asumsi kita segitu. Nah ini upahnya ya jadi kita akan analisa upahnya dulu terus kita alat terus yang di bawah saya ditambah biasanya itu transportasi dan akomodasi. Nah transportasi kita ngerunut tuh mulai tuh
berlogika. Transport dari rumah sampai Bandara Soekarno-Hatta ini kebetulan kita kirimnya lewat bandara, terbang, itu apa namanya, per orang per trip tuh berapa gitu. Transportnya asumsinya sekali trip tuh 250.000, 250.000. Eh, terus dari Soekarno Hatta tuh terbang ke Palembang tuh berapa ininya tiketnya. Terus transport dari bandara Palembang ke Pelaju itu bagaimana? Apakah ada sewa bus untuk pekerja atau sewa angkutan atau driver plus BBM, itu kita identifikasi semua. Nanti dapatlah jumlahnya. Jadi kalau ditanya di RAB, kira-kira berapa biaya mobilisasi dan demobilisasi, totalnya aja nih 32 juta. Ya, jadi RAB itu, analisa harga satuan itu bisa kita develop sendiri. Salah satu contohnya juga nih, ini untuk K3 nih, misalnya analisa biaya APD gitu, APD berapa, jadi dianalisa jumlah personil, terus APD apa yang mau kita gunakan, safety helmet, Google, wear pack, safety shoes, sarung tangan, berapa jumlah kebutuhannya, harga satuannya berapa, itu dijumlahkan, sekian. Nah, ini yang namanya analisa harga satuan, seperti itu. Oke, terus kita kembali lagi, ini jam berapa sih? Nah, lalu di rencana anggaran biaya, itu kita gabungkan yang tadi tuh, WBS, ini WBS-nya, volumenya kita hitung dari KTO, yang punya satuan pekerjaan, terus harga satuannya yang kita dapat dari analisa harga satuan, di mana si satuan harga bahan, material, dan tenaga, bahan, alat, dan tenaga, itu kita dapetin dari cara-cara yang tadi itu ditotalkan semuanya. Nah, inilah nilainya, nilai proyeknya. Ini ada PPN, perhitungan PPN kira-kira 10 juta lah. Jadi seperti itu kira-kira secara umum lah untuk bikin rencana anggaran biaya. Yang ini yang mudahnya lah. Mungkin kita jawab pertanyaan dulu ya. Dari Mas Dandi. Mas Dandi, nama websitenya apa Pak? Website yang mana Mas? Yang data-data tadi. Kalau untuk yang data-data tadi itu, websitenya kalau kayak IKK itu di Bappenas. Jadi Mas bisa cari di Bappenas, terus inflation rate bisa dicari di bankindonesia.co.id. Terus kalau kayak yang analisa harga satuan yang seperti itu bisa cari di website PU dan website SNI. Mudah kok itu. Terus dari Muhammad Saiful, izin bertanya, untuk angka koefisien tadi didapatnya dari mana ya Pak? Oke, jadi koefisien tadi itu dapatnya given dari si SNI seperti SNI dan kayak PU gitu. Dari mana koefisien itu? Koefisien itu dari risetnya mereka, perhitungan produktivitas. Tapi nanti saya contohkan perhitungan produktivitas. Nanti akan saya jabarkan perhitungan gimana sih ngitung produktivitas pekerja, seperti itu ya. Izin bertanya Pak, dari macam-macam sumber data harga satuan seperti ASP daerah, Infindo dan lain-lain,
Apakah yang diutamakan saat membuat RAB atau bebas ya Pak? Sebenarnya bebas, secara umum sih bebas. Untuk harga satuan itu bebas asal terjustifikasi secara teknis. Artinya harga itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu nomor satu. Jadi harganya itu nggak ngaco. Saat ditanya, misalnya nih ada audit, misalnya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan itu datang masuk ngaudit proyek. Kalian perencana, misalnya kalian kerja di PU, terus kalian mau merencanakan proyek tersebut, terus sama si BPK ditanya, kamu dapat harganya dari mana? Nah, saat kita tidak bisa menjabarkan referensinya dari mana, itu yang akan menjadi pertanyaan atau temuan. Jadi, selama harga itu ada justifikasi, bisa dijustifikasi secara teknis dan kredibel, source-nya kredibel ya, itu itu aman. Jadi bebas saja dari mana aja. Seperti itu. Ini kebetulan udah jam 8. Mungkin saya izin istirahat sebentar aja Mas ya. Apa namanya? Mau ngambil minum dulu. Nanti kita lanjutkan 10 menit lagi lah kira-kira. Ya. Oke. Ini contoh yang tadi aliran satuan mobilisasi dan demobilisasi yang custom ya, ini custom. Terus yang eh, safety yang tadi saya jelasin juga, cara ngitungnya itu seperti ini. Yang ini untuk yang custom custom. Nah, ini dia. Ini perhitungan produktivitas pekerjaan. Nah, bagaimana kita melakukan perhitungan produktivitas pekerjaan dan durasi kerja? Nah, jadi kan kita kadang berpikir pekerjaan ini selesainya berapa hari ya, kira-kira ya? Dengan volume sekian, misalnya bikin fondasi sekian kubik, itu berapa lama ya? Kadang-kadang kita bingung kan menentukannya. Jadi gampang aja. Eh, Misalnya contohnya pemasangan fondasi batu belah campur atau batu pecah campuran satu semen dan 4 pasir. Nah, di analisa harga satuan itu ada tenaga, pekerja, tukang batu, kepala tukang, mandor. Di sini ada satuan OH, satuan orang hari. Nah, yang tadi saya sebut tadi itu adalah ini adalah koefisien produktivitas pekerjanya. Jadi istilahnya satu timnya yang untuk mengerjakan pasangan fondasi batu pecah itu ada pekerja atau kalau di lapangan kita sebutnya kenek lah ya, kenek, ada tukang batu, ada kepala tukang, ada mandor, gitu kan. Ini koefisien produktivitasnya. Ini yang di-given dari apa namanya dari SNI, dari analisa harga satuan PU. Ini coba kita pakai. Nah, bagaimana kita menghitung produktivitas pekerja? Contohnya misalnya pekerjaan volume yang tadi itu 4,5 ya. Ini volume fondasi pemasangannya 4,5 kubik. Ini kita pakai 4,5 kubik dengan jumlah tenaga kerja. Nah, jumlah tenaga kerja ini kita pertama coba-coba. Coba-coba itu gini. Saya mau pasang untuk yang ngerjain batu pecah 2 orang aja deh. 2 orang. Untuk pekerja. Tipe pekerja ini 2 orang. Nah, kita tahu tipe pekerja ini koefisien produktivitasnya itu di 1,5 untuk setiap 1 kubik fondasi batu kali. Nah,
Ini kita sebut K lah satuan. Jadi volume V, koefisien tenaga, jumlah tenaga kerja N, koefisiennya K. Nah, kapasitas produksi, kapasitas produksinya itu adalah untuk tipe pekerja di bagian fondasi batu pecah. Ini adalah 1/K atau 1/1,5, di mana kapasitas produksinya adalah untuk satu orang itu 0,666667 meter kubik fondasi batu pecah per orang per hari. Jadi satu orang itu mampu mempunyai kemampuan produksi dalam satu hari untuk bikin fondasi batu pecah itu di 0,67 kubik. Nah, ini hitungannya. Nah, jadi total kapasitas produksinya berapa? Jadi total kapasitas produksinya itu kita bisa hitung kapasitas produksi atau kemampuan produksi produktivitas dalam satu orang tipe pekerja. Nah, tapi ini harus diperhatikan dulu ya. Jadi ini cuma di bagian tipe pekerjanya. Sedangkan untuk bikin fondasi batu pecah itu nggak cukup punya pekerja doang. Jadi kita butuh tukang batu, kepala tukang, butuh mandor gitu dalam satu tim. Baru bisa bikin 1 kubik fondasi batu pecah. Tapi kini kita hitung satu persatu dari bagian pekerjanya dulu. Nah, total kapasitas produksi ini adalah kapasitas produksi yang kita hitung di atas dikali jumlah tenaga kerja N. Jadi, karena tenaga kerja kita 2 dan kapasitas produksi kita 0,67 meter kubik orang hari, itu didapatlah dengan 2 orang pekerja, kapasitas produksinya di 1,334 meter kubik fondasi batu pecah per hari. Itu untuk 2 pekerja ya. Nah, si pekerja ini kita anggap jadi benchmark lah ya. Pekerja ini jadi benchmark. Nah, terus dengan 2 orang pekerja itu, durasi pekerjaannya itu berapa lama sih? Gitu kan untuk mengerjakan 4,5 kubik pondasi. Jadi full pekerjaan si 4,5 ini dibagi total kapasitas produksi per hari. Jadi 4,5 meter kubik dibagi 1,34 meter kubik per hari, dapat itu di 3,3749 hari atau dibulatkan jadi 4 hari. Jadi dengan 2 orang pekerja itu untuk mengerjakan 4,5 kubik fondasi dibutuhkan 4 hari pekerjaan. Nah, si 4 hari pekerjaan ini itu yang dimasukkan ke dalam schedule gitu. Ini yang akan dimasukkan ke dalam schedule. Oke. Terus eh, dari balik tadi dengan 2 orang pekerja itu kita dapat 4 hari pengerjaan fondasi batu pecah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang yang kita pakai untuk pekerja 2 orang, tukang batunya berapa? Nah, itu jadi tinggal ngitung itu koefisien pekerja dibanding dengan koefisien tukang batu. Jadi 1,5 koefisien pekerjanya dan koefisien tukang batunya 0,75. Jadi kita bandingkan. Jadi 1:0,5. Jadi di mana apabila ada 2 orang pekerja, tukang batu yang dibutuhkan itu cuma 1 orang gitu dalam satu proyek itu. Nah, untuk kepala tukang dan mandor itu sama cara perhitungannya. Oke, oke. Terus eh,
Di situ untuk tukang batu yang dibutuhkan. Lalu pertanyaannya, kalau saya maunya durasi pekerjaannya di 2 hari atau 3 hari, gimana cara ngitungnya? Berapa jumlah tenaga yang kita butuhkan? Gitu kan? Nah, cara perhitungan produktivitas pekerjaan dan durasi kerja ini, durasi kelamaan, menentukan itu adalah tentukan durasi rencana yang diinginkan, terus tentukan jumlah tenaga kerja yang direncanakan. Misal pekerjaan dipercepat kan tadi kita lihat 4 hari, dipercepat jadi 2 hari. Berapa pekerjaan yang dibutuhkan? Jadi jumlah pekerja adalah koefisien dikali volume dibagi waktu. Jadi koefisiennya si pekerja itu 150 dikali volumenya 4,5 dibagi 2. Dapatlah 3,375 orang atau 4 orang. Jadi kalau mau 2 hari, butuhnya 4 orang. Seperti itu. Nah, jumlahnya apa namanya? Jumlahnya ini kan pekerja. Jumlahnya tukang batu bagaimana? Ya tinggal dihitung lagi dengan pembandingan koefisien ini. Gitu. Jadi kita bisa mengatur durasi rencananya. Dari durasi rencana yang kita atur, kita bisa mengetahui jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, ini contoh analisa harga satuan. Sorry. Hmm. Nah, ini saya mau nyontohin beberapa analisa harga satuan. Nah, yang sempat kemarin saya cerita tentang yang salah satu yang harus dikonsumsikan dalam membuat RAB, itu yang namanya metode. Nah, ini contohnya nih. Ini ada 3 jenis analisa harga satuan untuk mutu beton FC 19,3 atau K225. Nah, ini ada 3 jenis. Nah, dengan 3 metode yang berbeda. Apabila dengan metode yang pertama nih contohnya. Ini metode yang dicangkul. Jadi bikin betonnya itu manual. Yang bikin betonnya itu pakai bat terus dicampur sama tukang terus diaduk sendiri gitu. Ini koefisiennya seperti ini. Kalau diperhatikan koefisien untuk untuk tenaga kerjanya ini besar-besar, dia cukup besar. Kalau untuk bahan sama aja lah ya, untuk bahan tuh sama aja semua. Cuma untuk koefisien kita lihat tuh di koefisien pekerjaannya itu besar dia. Nah, hasilnya juga hasil harganya satuannya untuk 1 meter kubik dengan manual itu juga pasti akan berbeda-beda. Nah, ini contohnya salah satunya lagi untuk yang menggunakan molen kapasitas 0,35 atau molen jangkrik. Nah, ini bisa diperhatikan sama teman-teman. Koefisien kerjanya itu menjadi lebih rendah. Kenapa bisa lebih rendah? Karena sudah digantikan sama si molen gitu, koefisiennya. Gitu. Tetapi efek sampingnya karena kita pakai peralatan, si molen ini mempunyai harga satuan sendiri. Gitu. Ininya turun, ini ada gitu. Dan harganya nanti akhirnya pasti akan berbeda. Nah, selanjutnya beton yang sama, tetapi menggunakan ready mix, gitu. Pengecorannya pakai ready mix. Nah, ini adalah analisa harga satuannya. Tenaga kerja itu turun drastis karena memang mereka tidak ngapa-ngapain, paling cuma untuk ngatur si molennya, truk ready mixnya, terus penuangan yang gitu-gitu. Jadi drop langsung di koefisien pekerjanya karena sudah digantikan dengan beton ready mix yang datang ke lokasi sudah jadi karena dikerjakan di batching plant kan. Nah, terus di sini juga ada tanda bintang untuk peralatan. Maksudnya tanda bintang untuk peralatan itu apakah ada kebutuhan peralatan lainnya untuk menunjang si ready mix. Nah, kan karena beton ready mix itu adalah beton yang sudah jadi, terus dikirim dari suatu tempat ke lokasi project. Jadi beton itu nggak bisa ditunggu lama.
karena dia matang kan, beton seger kan. Jadi dia harus cepat-cepat dituang, kalau enggak bisa mengeras, apalagi kalau misalnya mengerasnya di dalam eh, truk molennya itu bisa harus dibongkar, itu bahaya. Jadi dia kalau untuk kayak ready mix ini pengecorannya dia butuh bantuan, yaitu menggunakan pompa beton atau pompa pump. Nah, si Kokap Pump ini juga dia punya koefisien analisa harga satuan sendiri, sewanya juga ada. Jadi sebenarnya kalau pakai ready mix itu cost-nya itu double. Tapi dengan cost yang double itu kita di kompensasi dengan kecepatan pekerjaan satu, terus yang kedua butuh material yang lebih baik. Kenapa saya bisa lebih baik ngomong lebih baik? Karena betonnya itu diaduknya di batching plant di pabrik lah istilahnya. Barang keluar pabrik kan kualitasnya seharusnya bisa dipertanggungjawabkan ya. Apalagi kalau batching plant bagus. Nah, sedangkan kalau kita yang kayak eh, nyampur di molen, nyampur sendiri, itu kan kita biasanya kalau teman-teman sipil itu tahu yang namanya job mix design. Job mix design untuk konkret. Jadi kita sebelum buat, misalnya beton K250 nih, atau K225, itu kita bikin dulu resepnya lah cerita job design. Semennya berapa kilo, eh, pasirnya berapa, terus kerikilnya berapa, itu kita ngatur sendiri. Tergantung dengan kondisi material yang ada di lokasi kita. Nah, saat pencampuran itu yang krusial, di mana kadang-kadang namanya di lapangan tukang gitu kan, main aduk-aduk aja, yang penting warnanya abu-abu aja, kelihatan kayak beton, main campur-campur terus masukin airnya kan kalau di Jopi geser kita bisa lah nakar gitu kan. Wow, untuk satu kali putar itu butuh cuma 3 ember, 4 ember. Tapi kenyataannya di lapangan itu pasti akan berbeda. Gitu. Jadi mutunya itu lebih terjamin pakai ready mix, lebih terjamin ya. Tapi bukan berarti kita pakai cor in situ atau pembuatan beton sendiri di lokasi itu tidak bisa. Itu bisa juga dengan pengawasan yang harus cukup baik. Kalau saya biasanya pengalaman, misalnya saya mau beton K225 mutu akhirnya, biasanya saya di job saya ngedesainnya itu di K250. Kalau untuk cor in situ ya. Kenapa? Saya ngasih spare 25 kilo kehilangan mutu akibat dari kesalahan yang tadi. Jadi saya desain aja K250. Nanti saat saat pelaksanaan di lapangan, black-blacknya ya dia tetap dapat K225, lebih ya bagus. Yang pasti minimal K225 itu tetap tercapai. Saya biasanya ngedesain itu terlalu saya lebih ke kalau untuk cari situ. Kalau pakai ready mix mah kita nggak perlu karena barangnya kan barang hasil ini ya. Seperti itu kira-kira. Kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan kah? Oke. Nah, ini coba saya share. Share, ini dia. Nah, ini yang saya bilang salah satunya cara menghitung. Kan itu tadi ada pertanyaan, koefisien itu dari mana? Saya bilang given. Tetapi bisa kita bikin sendiri. Gimana caranya bikin sendiri? Nah, ini contoh. Ini koefisien yang kita pakai ya. Nah, ini contohnya nih. Pekerjaan galian tanah dengan alat berat. Ini, jadi ini pekerjaan galian tanah menggunakan ekskavator PC 200
1 unit dengan satuan meter kubik. Ya, satuan meter kubik. Ini kelihatan nggak nih Excel saya? Kelihatan, Pak. Oke, siap. Nah, ini analisa harga satuannya, ya kan? Terus di sini ada volume nih. Ada volume atau koefisien lah, 0,124. 0,124 itu dapat dari mana? Gitu kan pertanyaannya. Nah, itu didapat dari, kalau kita linkkan dari sini. Nah, ini nih, ini. Jadi kalau kita ngitung, ini kita bisa hitung apa namanya produktivitasnya si eskavator itu. Jadi misal kita hitung pertama kapasitas bucketnya berapa. Kapasitas bucket tuh kapasitas si eh, garuannya itu ya, garuannya 0,8 kubik. Kecepatan swingnya berapa? Misalnya dari depan ke belakang itu satu kali swing itu berapa detik. Nah itu kita harus analisa. Kecepatan swingnya 2 detik. Kecepatan loading itu menuhin bucket itu waktunya berapa? Dari garu sampai naikin ke atas itu berapa? Itu harus kita perhatiin. Makanya saya bilang kalau dari PU itu mereka sudah menganalisa atau sudah studi yang kayak gini, detailing yang seperti ini mereka sudah studi. Jadi tinggal keluar si rasionya. Tapi bagaimana keluar rasionya? Ini seperti ini. Jadi kita ngitung satu tuh. Loadingnya 5 detik, unloadingnya 3 detik. Unloading itu kan kita garuk 5 detik, angkat lengan itu 5 detik. Terus kita putar ke kiri, putar balik itu 2 detik. Unloading lepas bucket sampai kita narik lagi, siap swing itu 3 detik. Lost time siklus atau siklus lost time anggapan setiap kali siklus yang tadi itu loading unloading itu di 4 detik. Ini kita konversi jadi jam, terus manuver distance itu 30 meter, artinya diasumsikan si eskavator itu tuh bergerak di 30 meter dan radius 30 meter. Dia cuma di situ-situ aja kita 30 meter. Nah, kecepatannya itu berapa? 5 kilo. Nah, manuver time itu kita hitung. Manuver distance dibagi kecepatan 5 kilo. Jadi 0,06. Terus loading time siklus ini dijumlahkan semua, totalnya di 0,006 jam. 0,01 jam. Terus jumlah unit per 1 kubik itu berapa? Kapasitas bucket 0,8 kubik. Jadi 1 dikali loading siklusnya, waktunya, jam. Jadi kan 1 kubik dikali loading siklus dibagi dengan kapasitas bucket. Jadi butuhnya untuk 1 unit, untuk ngisi 1 kubik, loading 1 kubik, atau galian 1 kubik, pekerjaan galian tanah 1 kubik, itu di 0,0124 unit per jam. Operatornya juga sama nih. Operatornya pasti sama dengan unitnya. Nah, itulah yang kita pakai. Dan harga satuan ini dari mana? Itu yang kita dapatkan dari sourcing. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu secara perhitungan-perhitungannya. Ini sama tuh. Jadi kita analisis untuk setiap pergerakan alat. Seperti itu. Nah, ini sama nih untuk pekerjaan stripping. Kalau misalnya kayak pekerjaan stripping nih. Stripping itu pengupasan tanah, kalau teman-teman tahu. Jadi tanah tidak rata, habis itu kita kupas gitu. Ini kebetulan alatnya yang kita pakai eskavator dan bulldozer. Eskavatornya tipe PC200. Bulldozernya tipe D7, CAT punya. Kalau PC200 ini Komatsu, D7 itu punyanya CAT, Caterpillar. Nah, kita ngitung lagi ulang tuh. Nah, ini seperti ini. Ini eskavator kita hitung sendiri sehingga dapat unitnya 0,08 untuk setiap stripping meter kubik, gitu kan.
0,08. Ini 0,075 bulatan. Ya kan, 0,75 ini sama. Jadi kita hitung satu-satu. Kalau misalnya kayak bulldozer, ini ada lebar blade-nya berapa yang dipakai, jarak manuvernya berapa, misalnya perpindahannya 60 meter radiusnya, kecepatan lajunya berapa, durasi pemindahan giginya harus kita hitung, kecepatan mundurnya berapa, lost time-nya siklus per siklus berapa, waktu tempuh maju, waktu tempuh, terus didapatlah perhitungan produktivitas. Seperti itu sih. Kalau kita mau ngitung satu-satu, memang agak rumit. Cuma nanti kalau misalnya teman-teman sudah sering megang-megang, apalagi sudah sering di lapangan ya, sudah sering di lapangan, itu pasti udah paham lah, oh orang dengan jumlah orang segini, nggak perlu, kadang-kadang kita nggak perlu ini nih, nggak perlu perhitungan detail ini. Jadi dengan merhatiin aja kita di lapangan, kondisi terang, terus kita lihat bulldozer, dia ngeratain tanah, misalnya kita mau perataan tanah per meter persegi dengan satu bulldozer. Kalian tinggal perhatiin aja, oh dalam 1 jam itu bulldozer yang kita lihat itu selesainya berapa meter persegi sih, kira-kira. Nanti di lapangan bisa kita ukur tuh. Oh, dalam 1 jam. Jadi kita nongkrong di lapangan dari jam 9. Misalnya. Tungguin, liatin bulldozer bekerja sampai jam 10. Dari jam 10 suruh berhenti orang bulldozer itu, terus kita ukur tuh area yang dikerjakan itu. Kira berapa? Itu kita pakai, bisa kita pakai. Oh, satu bulldozer sejamnya itu bisa misalnya 5 meter persegi. Gitu. Itu bisa kita pakai. Karena itu kan pengalaman atau pelaksanaan di lapangan. Jadi itu yang cukup, malah yang seperti itu lebih lebih cukup ini ya, lebih cukup eh, aplikatif. Jadi analisa koefisiennya itu justru lebih real gitu. Karena kita ngeliat sendiri di lapangan kan. Jadi pengalaman kita di lapangan itu sangat-sangat penting. Jadi semakin kita sering tahu, paham kondisi di lapangan, itu lebih gampang kita bikin koefisien produktivitas seperti ini. Itu lebih mudah. Gitu. Seperti itu ya contohnya. Nah, ini terus saya pingin, oh ada pertanyaan, coba kita lihat dulu pertanyaan. Excel-nya dibagi sampai. Ini ada pertanyaan dari Mas Lukman. Izin bertanya, untuk pembuatan beki sendiri, drafterkah yang buat atau purchasing? Karena bisa berbeda volume jika purchasing yang buat. Mohon arahannya Pak, karena banyak kasus desain yang sudah detail dijual ke pihak kontraktor. Kalau dari job desk sendiri, lebih ke siapa Pak ya untuk pembuatan beki? Nah, gini. Jadi ada sebenarnya tahapannya itu seperti ini. Tahapan pertama itu ada di engineering. Engineering, nomor satu engineering. Engineering itu dikerjakan oleh engineer atau perhitungan kalkulasi ya, kalkulasi desain itu ada dihitung sama oleh engineer. Engineer mengeluarkan output yang namanya desain teknis dalam bentuk angka, dalam bentuk dokumen perhitungan. Dan ketiga adalah sketsa. Itu engineer yang bikin. Sketsa itu dan spesifikasinya dan ukuran-ukuran dimensi-dimensi itu dikasihkan baru ke drafter, di mana si drafter akan melakukan penggambaran drawing for construction atau detail drawing. Nah, itu tugasnya drafter tuh. Nah, setelah drafter selesai menggambar, kalau misalnya ini kita saya ngomong project ideal ya, Mas. Jadi project ideal, project besar yang orangnya lengkap. Gambar yang dikeluarkan oleh drafter itu setelah keluar itu di cross check dulu dengan engineer, quality control. Udah sesuai enggak? Gitu. Setelah sesuai, yang akan merilis gambar detail itu adalah engineer. Nah, dirilislah gambar detail itu. Nah, terus gambar detail itu bagi siapa yang akan melakukan perhitungan?
Nah, yang akan melakukan perhitungan itu ada yang namanya estimator. Jadi estimator itulah yang akan si estimator itu yang akan melakukan perhitungan eh, volume quantity to take off. Quantity take off-nya dihitung. Quantity take off-nya dihitung, terus eh, dia ngitung volume tuh, semua volume dihitung, terus baru dia masukin apa namanya, nyari sorting harga. Dia kerjasama biasanya dengan procurement, orang-orang pengadaan. Nah, itu nanti digabungkan, itulah yang nanti dijadikan RAB. Gitu. Nah, RAB itu, sorry, sebelum itu, si engineer juga akan mengeluarkan yang namanya WBS. Nah, WBS itu dari engineer. WBS ngeluarin engineer, engineer mengeluarkan WBS. WBS itu udah list detail, terus di situ ada satuan harganya, satuan volumenya, tinggal diisikan volume dengan harga satuan. Nah, yang isi volume dan harga satuan itu si estimator. Nah, baru selesai itu, barulah jadi RAB. RAB itu nanti lanjutkan lagi ke commercial engineer namanya. Commercial engineer atau contract engineer. Itu yang mengecek sudah benar atau enggak. Setelah itu dinaikkan menjadi kontrak atau mau dilelang gitu. Makanya ada keluar RKS dan lain-lain. Nah, itu biasanya tahapan kalau yang benar itu biasanya seperti itu. Biasanya kalau kami di project migas itu seperti itu cara perhitungannya. Tapi kadang-kadang itu diambil langsung sama apa namanya, pekerjaannya tuh ada yang tumpang tindih gitu. Jadi engineer tuh dari desain, pengecekan gambar sampai estimator bisa juga tuh engineer. Engineer. Drafter yang menggambar, drafter yang menggambar. Nah, jadi apa namanya? Kira-kira flow-nya seperti itu. Kalau jobnya sendiri lebih ke siapa ya, Mas? Jadi kira-kira seperti itu sih, Mas. Biasanya itu di estimator nanti untuk masukin harga-harga dan volumenya. Nanti setelah itu mau dijadikan ke dokumen tender atau kontrak itu menjadi commercial engineer atau contract engineer. Mudah-mudahan bisa menjelaskan ya. Terus Kak, Excel-nya dibagiin nggak? Kayaknya nggak deh kalau yang ini ya, Mas. Tapi kalian bisa download yang di referensi-referensi yang saya bilang tadi, PU, itu ada semua ini. Ini ada semua. Seperti itu. Ini ada semua bisa dibaca. Caranya juga mudah sekali, tinggal dibaca. Terus, nah ini saya mau ngasih contoh satu project kali ya. Saya lihatin satu project. Hmm. Kelihatan kah? Kelihatan, Pak. Kelihatan, kelihatan. Oke. Oh, oke. Oke. Ini salah satu contoh proyek lain. Ini ada satu proyek kerjaan tanah dan box culvert. Nah, ini kebetulan agak beda dengan yang di PU karena ini kebetulan nih kami buatnya lebih detail. Ada upah, material, alat dan transport. Karena kebetulan areanya remote ya. Jadi ini salah satu contohnya. Oke, ini salah satu contohnya. Nah, jadi kita bikin dulu WBS,
WBS itu seperti ini. Ada pekerjaan yang ada bikin suatu pekerjaan itu pasti ada persiapannya. Jadi ada pekerjaan persiapan. Nanti kita identifikasi tuh pekerjaan persiapannya itu apa aja gitu. Misalnya ini contohnya di sini. Ini ada pekerjaan engineering, ya. Pekerjaan engineering, terus ada pekerjaan survei, survei awal, survei akhir. Jadi survei awal itu untuk pengambilan data untuk engineering, survei akhir itu adalah pembuatan untuk asli drawing. Atau drawing kondisi yang kita bangun, itu namanya asli drawing. Jadi survei itu biasanya 2 kali. Nah, ini terus ada pekerjaan persiapan itu apa? Mobilisasi per jenis alat. Berjenis alat seperti ini. Terus juga ada pekerjaan direksi kit, pekerjaan sewa kendaraan, ada power line, ini kebetulan di remote area ya. Ini project migas, minyak and gas, oil and gas. Terus ada alat pelindung diri. Nah, setelah itu baru kita bikin di pekerjaan tanah. Misalnya ada pekerjaan tanah itu kita identifikasi pekerjaan itu apa aja. Oh, areanya eh, berumput atau kotor, ada pohon, ada batang pohon jatuh dan lain-lain, ada perlu diadakan namanya land clearing. Land clearing. Terus, oh areanya ini berombak-ombak, gitu kan. Jadi kita butuh yang namanya pekerjaan stripping and grubbing. Jadi stripping dipotong dulu, tapi kasar. Jadi sudah kita land clearing, sudah kita bersihkan, baru kelihatan, oh masih masih konturingnya belum rata, itu kita gusur dengan bulldozer, itu stripping dan grubbing. Jadi kita stripping and grubbing dibantu oleh bulldozer dan excavator. Terus juga ada pekerjaan galian tanah, terus ada pekerjaan menghapar, mendorong dan meratakan tanah. Jadi kalau kita bikin ini betul bikin balong migas. Jadi kita harus menggali kan, ada digali, habis itu kita pindahin ke samping kan. Itu kan tanah akan bertumpuk. Tanah yang bertumpuk itu kita harus tampar lagi kan, kita pindahin ke tempat-tempat lain gitu. Atau misalnya kalau lokasi tidak cukup, maka kita harus buang tanahnya. Nah, itu terus kita perlu ngeratakan tanah, grading pakai motor grader. Jadi kita pakai motor grader, kita grading. Terus ada pemadatan tanah per lapis 0,5. Jadi kita ngebadatin per 0,5 meter tebalnya. Lalu ada pekerjaan membuat tanah uruk ke dump truck dan mengangkut tanah uruk dengan dump truck. Terus di sini juga ada pekerjaan box culvert, di mana kita jabarkan pekerjaan itu ada pekerjaan pembersihan, terus ada pekerjaan pengecoran, terus ada pekerjaan pembongkaran big seperti itu. Terus juga di sini ada pekerjaan tadi itu, trasi lereng, ada galian tanah, batu bronjong, timbunan, pemadatan, pengadaan, dan pemasangan geogrid triaksial, dan pengadaan dan penanaman rumput gajah. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira RAB itu, WBS itu seperti inilah. Ini contoh untuk penyiapan lokasi. Gitu ya. Seperti itu. Terus di sini ada volume. Dari mana ini volumenya? Gitu kan. Nah, makanya kemarin saya pernah bilang, kita penting yang namanya bikin namanya volume calculation sheet. Volume calculation itu seperti apa? Nah, ini contohnya nih. Nah, ini volume calculation sheet nih. Ini kebetulan nih kalau ini saya dibantu dengan program ya, Civil 3D. Jadi bentuk area itu seperti ini konturnya. Jadi konturnya ini seperti ini. Bentuknya seperti ini, gambarannya kira-kira. Terus kita contouring, kita potong menjadi seperti ini gitu. Seperti ini. Nah, itu kita hitung dapatlah volumenya itu sekitar 76.000 kubik. Oh, cut and fill. Sorry. Ya, ini sekitar 76 meter kubik stripping and grubbingnya. Itu kita hitung. Terus kayak box culvert, kita bikin perhitungan tersendiri seperti ini. Jadi ini volume calculation itu kira-kira seperti ini. Jadi di sini ada gambarnya, kita naruh gambar tuh sebagai acuan. Jadi ada gambar yang menjadi acuan kita, terus di sini datanya dengan formulasi perhitungan. Nah, dengan kita punya calculation sheet seperti ini
even kita misalnya resign atau pindah, orang yang megang ini Excel, ini perhitungan, itu dengan mudahnya mereka, oh, volume dari mana? Mereka langsung tahu, karena di sini kita ngedetailkan penulangannya berapa, ukurannya berapa, pengecorannya berapa kubik, 54, terus backcastingnya berapa meter persegi, timbunan tanahnya dia butuhnya berapa, seperti itu. Nah, sama seperti ini juga kayak misalnya post cover jalan masuk alternatif, posisinya dari mana, itu kita taruh tuh gambar-gambarnya di situ. Jadi kita print screen aja, terus data-datanya kita masukkan di sini. Jadi orang yang akan menjadi suksesor kita, ataupun siapapun, ataupun kita lupa misalnya, kita proyek misalnya banyak, terus kita lupa, dengan gampang kita bisa nge-recall di sini. Volume itu dari mana sih? Nah, itulah pentingnya kita ngedetilin perhitungan. Ini kayak contohnya retaining wall, kebutuhannya berapa, seperti itu. Terus di sini kita ada analisa-analisa. Contohnya nih, kalau kayak rumput nih, ini nggak ada nih. Ini kita bisa menganalisa seperti ini nih. Misalnya kayak rumput mandor. Nah, ini saya ngitung asumsi nih, produktivitas per hari satu tim dengan satu mandor dengan 5 pekerja, itu 500 meter persegi per hari untuk pasang rumput. Dengan satu mandor 5 pekerja. Terus, dari 0,02 untuk mandor dari mana? Dari si jumlah mandor, itu saya bagi dengan produktivitas per hari. Per tim. Jadi saya asumsikan satu tim satu orang mandor, 5 orang pekerja. Produktivitasnya 500. Jadi misalnya produktivitasnya saya turunin nih, 300. Ini naik dia koefisiennya. Gitu. Seperti itu. Ini contohnya. Kalau untuk direksi kit, ada tiang pancang. Seperti itu. Nah, terus kalau yang mau detail, biasanya kita bikin matriks. Ini namanya matriks SDM atau matriks sumber daya, di mana kita di matriks ini kita bisa ngelihat untuk kebutuhan peralatan dan orang. Ini untuk peralatan ya. Ini untuk matrik peralatan dan orang dan material. Jadi ada peralatan, ada tenaga kerja, ada material. Jadi kita identifikasi dulu tuh eh, apa namanya alatnya itu apa aja. Misalnya ini kayak dump truck, ada sewa molen, ada concrete breeder dan lain-lain. Ini ada orangnya, ada juru ukur, terus ada tukang kayu, ada mandor, ya tenaga kerja. Terus ini ada material nih. Materialnya apa aja yang kita butuhkan? Ada semen. Ini kita bikin dulu kolom-kolomnya, ya kan? Persatuannya. Nah, ini WBS kita nih. Ini WBS kita nih. Ya kan? Ini WBS kita. Terus kita bisa ngitung kebutuhan penggunaan alat. Jadi handheld GPS nih misalnya contohnya. Dari mana nih? Dari analisa harga satuan toko. AS toko. Kita lihat topografi. Ini dia. Nah, ini untuk luasan tadi 76.000 meter persegi, itu kita butuh sewanya itu di sekitar asumsinya itu di 28 hari. Jadi kita nyewa total station, handheld GPS, terus alat penunjang lainnya itu di sekitar di analisa harga satuannya. Nah, ini kita masukkan ke dalam matriks gitu. Nah, ini kayak misalnya ini alat,
Terus ini kayak land clearing. Ini kita butuhnya eskavator. Eskavatornya berapa unit per jam. Jadi volume ini dikali koefisien. Volume dikali koefisien si eskavator dari analisa yang tadi. Kan kita punya analisa satuan, punya koefisien untuk item pekerjaan land clearing. Itu yang kita kalikan dengan volumenya. Jadi kita dapatnya itu berapa unit per jam. Jadi ini butuhnya itu 4,81 unit per jam. Dari matriks ini kita bisa dapat resume. Ini resumenya total. Karena ini kan setiap item pekerjaan dia punya alat dengan material masing-masing ya. Terus kita jumlahkan ke bawah. Kalau ditanya, misalnya kita engineer, terus input nanya, kita nyewa eskavator berapa jam cuy? Gitu kan. Ini kita bisa jawab 3.117 Pak, 117 jam. Bulldozer berapa? 2.770 unit jam Pak. Kita butuhnya. Belum unitnya berapa ya? Unit jam yang kita butuh. Nah, terus dari sini tuh kita bisa ngitung juga tuh. Misalnya nih kayak land clearing. Saat land clearing itu kita butuh bulldozer 34,63 unit jam. Jadi unit jam tuh kalau misalnya kita butuhnya tuh eh, 34. Terus jumlah bulldozernya berapa itu kita harus hitung juga. Karena kan bulldozer tuh kerjanya tuh 8 jam per hari. 8 jam per hari jadi dibagi 8 kira-kira berapa unit kita butuh? 4,3 unit, 5 unit berarti kita butuh bulldozernya. Misalnya seperti itu. Terus itu dari situ kita juga bisa mengidentifikasi kebutuhan solar per hari, itu kita bisa identifikasi tuh dari perhitungan jam-jam. Karena kan kita bisa tahu kan, satu bulldozer itu 1 jam itu habisnya berapa solar. Itu bisa tahu tuh. Seperti itu. Terus kita juga punya namanya kalau mau detail ya, itu daftar peralatan yang harus disediakan borong. Jadi DKM itu misalnya kayak ini, Head GPS, Garmin. Volumenya itu dari berapa kita butuhnya? 56 hari. Dari mana? Dari matriks yang tadi. Matriks ini. Kali ini 56 kan. Jadi kita bisa dapat referensi ini apa sih? Resumenya kira-kira ini. Jadi eskavator penyewaan tuh 3.017 unit jam. Kira-kira pengeluarannya segini. Jadi kita kontraktor tuh kalau mau detail banget ya ngitungnya sampai segini. Jadi kita tahu eskavator berapa jam kita butuhnya, bulldozer berapa jam, motor grader berapa jam, kompaktor berapa jam, dumper berapa jam, gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nih kayak ini 3.017. Ini kita bagi 8, asumsi si bulldozer tuh kerjanya 8 jam per hari. Itu butuhnya 389 hari. Nggak mungkin kan? Jadi kita bisa ngatur lagi. Oh, saya butuh berapa eskavator nih, gitu kan? Ya tinggal dibagi aja. Misalnya, apa namanya, ini untuk satu eskavator ya. Jadi kalau misalnya tinggal dibagi 4, misalnya kita pakai 4 eskavator, ini bisa kita bagi 4. Nah, jadi 97 hari atau 3 bulan. Jalannya. Kalau dengan 4 eskavator, kalau kita pakai 5 eskavator, kita bisa tahu, oh 77 hari. Gitu. Kira-kira kebutuhan ininya seperti ini. Ini untuk yang alat. Untuk tenaga kerja juga sama. Ini volumenya dari mana? Dari matriks yang tadi. Jadi kita bisa tahu tuh volume juru. Nanti kita nyewa juru ukur tuh berapa lama orang hari. Gitu kan. Terus, terus material juga sama tuh besi beton yang dibutuhin tuh total dari semua pekerjaan itu kan pekerjaan banyak ya.
betonnya itu berapa, besi betonnya butuhnya berapa, 17.000 kubik, 17.000 kilo, kawat betonnya berapa kilo, batu splitnya berapa kilo, batu splitnya berapa kubik, pasir konstruksinya berapa kubik. Nah, kontraktor tuh harus punya yang begini-begini. Pelaksana ya, khususnya pelaksana ini ya. Kalau perencana, kalau tahu juga bagus, gitu, lebih baik. Tapi kalau kontraktor nih mandatori harus tahu nih. Kalau kamu nggak tahu berapa butuhnya, mengirimnya berapa. Jadi kamu harus punya, kalian harus punya list-list seperti ini. Inilah yang akan dikirimkan ke orang procurement, orang-orang pengadaan. Di mana orang pengadaan itu butuh data ini dan butuh timeline kapan mereka harus kirim. Terus mereka itu akan bikin tuh, oh butuhnya lagi 3 hari lagi, saya ngirimnya dari sekarang. Gitu. Jadi tiktokannya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri aja ya. Ini ada moderatornya. Ya, saya. Oh, Mas Rizky, siap. Nah, oke. Jadi nggak ada pertanyaan lagi nih, yakin? Ya, nanti mungkin Mas Gede apa namanya ada kesempatan lagi ya topik yang lain kalau nggak salah nanti eh, siapa tahu pertanyaannya nggak sekarang ya setelah kuliah ini baru muncul pertanyaan-pertanyaan lanjutan nanti bisa di apa di email aja atau japri Mas Gedenya atau tanya di grup ya nanti tanya di grup Bisa. aja. Memang kalau kadang-kadang Oke. kalau ini kita udah masuk ke teknis soalnya, ini teknis banget. English banget ya. Udah benar-benar Oke deh. teknis. Oke, Apa mungkin ini untuk sih yang nyoret-nyoret ini? sebentar, ini siapa nih coret-coret nih? Oh, Gimana nih caranya annotate? udah. Eh, Udah hilang. udah hilang ya. Oke, oke Mas Gede, mungkin materinya sampai sini aja. Oh, ini ada Oh, pertanyaan ini lagi ada nih. pertanyaan, Mas. Sorry. Ya, tanggung-tanggung ya. Arkan, ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, apakah ketentuan RAB itu harus 100%? Kalau tidak, toleransi berapa persen? Oh, enggak ada. RAB yang akurat 100% itu enggak ada, Mas. Yang akurat itu pasar yang akurat. Harga pasar itu yang akurat. Direspon pasar. Makanya kalau misalnya kemarin ngelihat grafik yang saya bikin, kan itu ada yang magnitude tipe-tipe tipe-tipe apa namanya? Tipe-tipe RAB itu kan ada yang magnitude, ada yang estimate, ada yang terakhir itu definitif. Nah, definitif itu ada kalau dilihat itu ada plus minusnya itu mungkin di 10%, 15%, itu sekitar itu. Jadi tingkat akurat tuh nggak perlu akurat berkali. Kalau untuk perencana ya, Ya. rentak-rentak plus minus 10% itu oke lah. Plus 10%. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Closing statement. Closing set. Oke lah. Mungkin sekian kalau untuk yang materi RAB dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat ya, apa namanya sedikit ilmu lah dari ini dan bisa berguna untuk teman-teman di dunia kerja nanti. Terima kasih. Oke. Baik. Ya, ini saya stop dulu.